Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak semua? Hari ini waktunya kita untuk belajar IPA. Nah, materi IPA pada hari ini kita sudah menginjak ke tema 8. Namun pembahasan kita tetap mengenai jenis-jenis gaya. Jadi silahkan dibuka buku tema 8-nya dan juga buku tulisnya untuk mencatat materi yang akan saya sampaikan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis gaya. Seperti yang sudah Ustazah jelaskan beberapa minggu lalu, yaitu materi pada tema 7. Nah, aktivitas sehari-hari kita memang sering melibatkan gaya. Gaya yang dihasilkan kerja otot manusia seperti tarikan dan dorongan yang kita lakukan saat membuka dan menutup pintu disebut gaya otot. Tetapi sebenarnya tidak hanya otot manusia yang dapat menghasilkan gaya. Berikut ini adalah jenis-jenis gaya lainnya. Nah, sedangkan gerak adalah perpindahan posisi benda dari tempat asalnya ke tempat lain dikarenakan adanya gaya. Jadi gaya dan gerak itu berbeda ya kak. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang kita lakukan saat membuka dan menutup pintu atau saat ketika kita melakukan suatu aktivitas. Nah, gerak adalah perpindahan posisi benda dari tempat asalnya ke tempat lain dikarenakan adanya gaya. Jadi ketika kita memberikan gaya pada meja, maka meja itu akan bergerak, yaitu berpindah posisi. Nah, pertama kita akan membahas mengenai gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Magnet alam adalah sejenis logam yang pertama kali ditemukan di kota Magnesia. Magnet memiliki kekuatan untuk menarik jarum, paku, atau benda lainnya yang terbuat dari besi dan baja. Kekuatan ini disebut magnet. Magnet terbagi menjadi dua, yaitu magnet buatan dan magnet alam. Magnet alam adalah magnet yang dapat ditemukan di alam, sedangkan magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh tangan manusia. Selanjutnya yaitu gaya listrik statis. Pada semester lalu kita sudah membahas mengenai gaya listrik, yaitu ada gaya listrik statis dan gaya listrik dinamis. Namun pada materi kali ini kita hanya akan membahas mengenai gaya listrik statis. Gaya listrik statis adalah kekuatan yang dimiliki benda yang bermuatan listrik untuk menarik benda-benda di sekitarnya. Nah, percobaan untuk membuktikan adanya gaya listrik statis yaitu coba gosok-gosokkan penggaris plastik pada rambut. Siapkan kertas yang disobek-sobek halus. Setelah digosokkan berulang kali pada rambut, dekatkan penggaris pada potongan-potongan kertas. Nah, kalian akan melihat potongan kertas tertarik ke arah penggaris. Penggaris bisa menarik potongan kertas dengan gaya listrik statis. Jadi, setelah digosok-gosokkan ke rambut, penggaris akan bermuatan listrik. Jadi bisa menarik potongan-potongan kertas yang telah kita sediakan. Nah, ini adalah gaya listrik statis. Selanjutnya yaitu gaya otot. Gaya otot yaitu kekuatan yang dihasilkan oleh otot manusia disebut gaya otot. Gaya ini sering dilakukan pada saat kita mengangkat beban atau sedang senam di sekolah. Apabila kita sering melakukan olahraga, maka otot kita akan bertambah besar dan kuat. Karena semakin besar aktivitas yang kita lakukan, maka otot kita akan bertambah besar dan kuat. Dan sebaliknya, jika kita tidak pernah melakukan suatu aktivitas, maka otot kita akan bertambah kecil dan lemah. Jadi kita harus rajin untuk beraktivitas seperti senam, kemudian membantu orang tua, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi adalah kekuatan bumi untuk menarik benda lain ke bawah. Jika melempar benda ke atas, baik berupa kertas, pensil, atau benda lainnya, maka semua benda itu akan terjatuh ke bawah karena adanya gaya gravitasi bumi.
Nah, ini seperti yang biasa kita lakukan ketika kita melempar suatu benda ke atas seperti bola, maka bola tersebut akan kembali jatuh ke bawah. Ketika kita melempar mainan ke atas, maka mainan tersebut akan jatuh ke bawah lagi. Nah, hal tersebut dikarenakan adanya gaya gravitasi bumi, yaitu kekuatan bumi untuk menarik benda lain ke bawah. Jadi, semua benda yang ketika kita lempar ke atas maka dapat turun lagi ke bawah. Beda ketika kita berada di luar angkasa. Benda-benda di luar angkasa akan melayang-layang. Jadi, dikarenakan tidak ada gaya gravitasi bumi. Selanjutnya yaitu gaya pegas. Gaya pegas adalah kekuatan yang ditimbulkan oleh karet atau pegas yang diregangkan. Misalnya saat kalian bermain ketapel, karet mampu mendorong batu terlontar dengan cepat dan jauh. Jadi ketika kita bermain ketapel, kemudian bermain anak panah, maka itu memanfaatkan adanya gaya pegas karena karet mampu mendorong batu terlontar dengan cepat dan jauh. Jadi ketika karetnya kita tarik kemudian kita lepas, maka karet tersebut dapat mendorong batu sehingga batu tersebut bisa terlontar dengan cepat dan jauh karena adanya gaya pegas. Gaya pegas itu adalah kekuatan yang ditimbulkan oleh karet atau pegas yang diregangkan. Seperti halnya ketika kita bermain trampolin atau springboard yang ada di rumah, itu memanfaatkan adanya gaya pegas. Selanjutnya yaitu gaya gesek. Jika kedua benda saling bergesekan, maka antara keduanya akan muncul gaya gesek. Nah, gaya gesek bisa menguntungkan dan merugikan. Bila yang menguntungkan yaitu bila kita berjalan di jalan yang kering, antara sepatu dan jalan akan muncul gaya gesek. Gaya gesek ini mempermudah kita untuk berjalan. Sedangkan ketika jalanan licin, maka gaya geseknya akan kecil dan kita akan kesulitan untuk berjalan, kemudian memungkinkan kita untuk terjatuh. Jadi gaya gesek itu ada gaya gesek yang menguntungkan dan juga gaya gesek yang merugikan. Gaya gesek disebabkan adanya dua benda yang saling bergesekan. Semakin kasar permukaan suatu benda, maka semakin besar gaya gesek yang akan dihasilkan. Begitu juga sebaliknya, ketika permukaan benda tersebut halus, maka gaya gesek yang dihasilkan semakin kecil. Nah, ini ada sekarang kita akan membahas mengenai gerak karena gaya otot dan juga gerak karena gaya pegas. Pertama, kita akan membahas mengenai gerak karena gaya otot. Gerak karena gaya otot seperti pada saat mengayuh sepeda, kemudian saat berolahraga, saat bermain tarik tambang, atau mendorong lemari menggunakan kekuatan dua tangan, dan juga lain sebagainya. Kemudian, gerak karena gaya pegas. Gaya pegas dapat mengakibatkan pergerakan suatu benda, yaitu pada saat kalian bermain ketapel seperti yang tadi Ustazah jelaskan, atau bermain panahan. Kita memanfaatkan karet yang diregangkan untuk memudahkan batu atau anak panah terlontar dengan jauh dan cepat. Nah, ini adalah gerak karena adanya gaya pegas, seperti halnya ketika kita bermain ketapel dan juga panahan yang mengakibatkan gerak pada batu dan juga anak panah akibat karet yang diregangkan. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai jenis-jenis gaya. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.